Halo, saya Mary Brutarigan, guru kimia SMA swasta GBKP Kabanjahe. Di sini saya akan berbagi video praktik baik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SMA swasta GBKP merupakan salah satu SMA swasta yang terletak di Karo, Sumatera Utara. SMA swasta GBKP terletak di Jalan Maryam Ginting nomor 3 Kabanjahe. Seperti yang kita bisa lihat, pada pintu gapura tertulis bahwa di satu lokasi yang sama terdapat SMP, SMA, dan juga SMK GBKP. Pada pintu gapura kita akan disambut dengan ucapan selamat datang di SMP, SMA, dan juga SMK GBKP. Serta ada juga pamflet yang bertuliskan SMA swasta GBKP kawasan bebas asap rokok. Serta ada juga pamflet yang bertuliskan budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Proyek penguatan profil Pancasila adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka, bertujuan mengembangkan karakter dan kompetensi siswa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun 6 dimensi profil pelajar Pancasila yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Melalui proyek penguatan profil Pancasila atau yang kita kenal dengan istilah P5, siswa akan didorong untuk terlibat dalam berbagai proyek yang berkaitan dengan isu-isu aktual di masyarakat sembari menguatkan nilai-nilai profil Pancasila dalam diri siswa-siswi. Dalam hal ini, kami memilih tema melestarikan budaya Karo melalui proyek pembuatan cimpa tuang, makanan tradisional Karo. Kami berharap melalui proyek ini nilai-nilai kearifan lokal dapat tertanam dan terasimilasi kepada siswa-siswi SMA GBKP, baik yang berasal dari etnis Karo maupun yang bukan berasal dari etnis Karo. SMA swasta GBKP merupakan salah satu SMA swasta yang berada di Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Siswa-siswa yang bersekolah di SMA ini berasal dari beragam etnis seperti etnis Batak Toba, Karo, Nias, Pakpak, Jawa, bahkan ada yang berasal dari etnis Cina. Sehingga sebagai salah satu sekolah yang berada di lokasi Kabupaten Karo, kami berinisiatif mengangkat tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari kearifan lokal yakni budaya Karo. Cimpa tuang merupakan salah satu makanan tradisional khas Karo, Sumatera Utara. Jika cimpa pada umumnya dikukus, cimpa tuang memiliki cara pembuatan yang unik, yaitu digoreng dalam wajan yang panas dilumuri dengan minyak. Hasilnya adalah kue yang memiliki tekstur yang renyah di bagian luar, lembut di bagian dalam, dengan rasa yang khas dari gula merah. Cimpa tuang biasanya disajikan dalam acara tradisional Karo yang disebut dengan kerja tahun atau semacam pesta tahunan dalam budaya Karo. Bahan-bahan utama cimpa tuang adalah tepung beras, santan, gula merah, garam. Cara pembuatannya pun cukup sederhana. Cukup dengan mencampurkan semua bahan, dicampur dengan rata hingga adonan cukup encer. Lalu adonan dituang ke wajan panas yang sudah dilumuri minyak supaya tidak lengket. Masak hingga merata dan berwarna kecoklatan. Pada pelaksanaan proyek tersebut melibatkan seluruh guru yang masuk di fase E, yang ditunjuk dalam bentuk kelompok dan dipimpin masing-masing oleh satu koordinator. Lalu koordinator tersebut berkolaborasi dengan wali kelas yang kebetulan juga sebagai anggota kelompok untuk mengorganisasikan siswa-siswi dalam melengkapi bahan, peralatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan P5 tersebut. Para guru dan wali kelas juga berkoordinasi dengan orang tua bahwa anak-anak mereka akan membutuhkan peralatan untuk dipinjamkan dan dipakai di sekolah dalam pelaksanaan P5 ini. Karena tahun 2023 lalu adalah pertama kali kami mengadakan P5, maka tentu banyak kekurangan yang kami hadapi dalam pelaksanaannya. Pada awalnya, kami merencanakan agar proyek ini diselipkan nilai-nilai ekonomisnya, sehingga kami membuat perhitungan biaya, dan kami mendorong siswa-siswi untuk menjual cimpa tersebut dengan nilai ekonomi setinggi-tingginya. Pada awalnya rencananya dibuat stand-stand tempat menjual makanan outdoor di lapangan Yayasan Perguruan GBKP. Target konsumen yang kami sasar adalah
siswa-siswi dari SMP, SMK, dan juga SMA yang berada dalam satu komplek sekolah perguruan GBKP. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata stan-stan tersebut tidak bisa dipergunakan karena pada hari pelaksanaannya ternyata hujan turun, dan karena keterbatasan sarana yang dimana tidak ada tenda, maka pelaksanaan penjualan Cimpatuang tersebut harus dilakukan secara delivery atau ditawarkan dari kelas ke kelas, sehingga tidak maksimal hasil penjualannya karena keterbatasan waktu dan juga kondisi yang hujan. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dari wakil kepala sekolah memberikan pengarahan akan artinya pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila, tujuan pelaksanaannya, manfaat pelaksanaannya, lalu disusul dengan arahan koordinator pelaksana tentang bagaimana teknis pelaksanaannya. Lalu tepat pukul 8.30 acara memasak Cimpatuang dimulai dan siswa-siswi diberikan tutorial oleh guru yang sudah dibentuk dalam kelompok sebelumnya. Kemudian diserahkan kepada siswa untuk membuat Cimpatuang sebanyak-banyaknya dengan nilai jual setinggi-tingginya. Di sini juga siswa dimotivasi untuk membuat packaging yang menarik sesuai dengan kreativitas masing-masing. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, pada awalnya Cimpatuang yang sudah dikemas masing-masing rencananya akan dipamerkan dalam stand-stand dan tadinya berharap seperti food court. Akan tetapi pelaksanaannya siswa-siswi harus menunjuk beberapa orang dari anggota kelompoknya untuk menawarkan produk mereka dari kelas ke kelas, sehingga perolehan penjualan sangat bergantung pada kecepatan dan keleyahan anggota kelompok untuk menjual dan mengantar produknya pada kondisi yang hujan. Saya pribadi sebagai guru sangat bangga menyaksikan semangat siswa-siswi mulai dari membuat Cimpatuang ini, mengemasnya sesuai kreativitas mereka, menjualnya kepada kelas-kelas lain termasuk ke SMP dan SMK. Dapat dilihat ada perasaan senang dalam diri mereka terlihat secara langsung, mulai dari membuat makanan berbasis kearifan lokal sampai kepada mengalami menjual sendiri produk yang mereka buat. Sesekali saya mendengar anggota kelompok mereka bertanya kepada temannya yang bertugas menjual produk mereka, "Sudah berapa bungkus produk kita yang laku?" Lalu saat temannya menyebutkan angka tertentu, ada perasaan puas di wajahnya karena telah berhasil menjual produk yang mereka buat. Secara keseluruhan, menurut saya pribadi, proyek ini dapat mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila untuk siswa fase E di SMA swasta GBKP, yaitu dimensi berkebinekaan global, di mana siswa-siswi yang berasal dari etnis Nias, Batak, Toba, Pak, Barat, dan Karo akan belajar tentang kearifan lokal, yakni makanan tradisional Karo. Dimensi gotong royong di mana siswa akan belajar bekerja sama untuk membagi tugas, mulai dari membuat adonan, memasak Cimpatuang, mengemas, lalu menjualnya ke konsumen. Dimensi bernalar kritis di mana siswa-siswi akan didorong untuk memecahkan masalah untuk dapat menjual produk mereka sebanyak-banyaknya di tengah kondisi cuaca hujan. Dimensi kreatif di mana siswa-siswi akan didorong membuat produk dan kemasan dengan rasa yang enak dan kemasan semenarik mungkin. Dari kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa suatu kegiatan sangat memerlukan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait. Hal ini juga menjadi pembelajaran bersama bagi kepala sekolah, guru, dan orang tua bahwa untuk mensukseskan proyek dalam kegiatan sekolah butuh ide, dukungan, komitmen untuk melaksanakan proyek tersebut dengan sukses. Kedepannya jika ada proyek atau acara yang sifatnya outdoor, sangat perlu berjaga-jaga untuk mendirikan tenda, karena kapanpun cuaca bisa berubah dan hujan pun bisa turun. Banyak sekali pelajaran yang bisa menjadi refleksi bersama dari proyek ini untuk membuat proyek di masa depan. Sekolah tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu butuh komitmen dari semua pihak, karena dengan adanya kolaborasi, maka satuan pendidikan akan dapat melihat hal-hal apa saja yang perlu ditambah, dikurangi, dipertahankan atau diperbaharui agar anak-anak yang terdapat di dalamnya dapat betul-betul menikmati pelaksanaan pembelajaran untuk mendapatkan potensi paling optimal yang mereka miliki. Sebagai penutup, penulis sangat bersyukur kegiatan P5 di SMA GBKP Kabanjahe dapat berjalan dengan baik. Penulis sangat bangga kepada siswa-siswi SMA GBKP yang menunjukkan semangat yang sangat tinggi untuk terlibat dalam P5 ini. Penulis juga sangat terharu dan bangga kepada seluruh guru-guru yang terlibat dalam mengerjakan proyek P5, melestarikan budaya Karo melalui proyek pembuatan Cimpatuang, makanan khas Karo. Rasa syukur kepada Tuhan dan juga untuk semua pihak yang terkait yang sudah membantu jalannya setiap kegiatan ini dengan baik.